Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater gini. Buruk. Oke, semangat. Hari Yes. Sabtu. Kali ini teater gini bincang-bincang. Wow, kedatangan tamu yang sangat istimewa. Istirahat. Dosen, pembina UKM, YouTuber juga. Kobar. Pak Masari, Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah nyempetin waktunya di tengah kesibukan. Sama-sama. Ini menarik nih, makanya saya bilang ke Sarul, teater geni bincang-bincang tamunya siapa? Apa yang menarik? Pak Masari aja, saya ini banyak nih pembahasannya menarik ini. Apa itu? Karena Ngarang nggak bisa dipungkiri, Pak Masari ini adalah salah satu dosen yang paling lantang, meneriaki ini plagiat. Hancur. Iya. Ngomongin bahaya. Artinya kan di tengah-tengah kampus IEC ataupun kampus lain, saya pikir juga sama lah. Problemnya memang dari transisi SMA ke mahasiswa itu kan budaya copas kan ini. Tapi di kampus IEC ini Pak Masari berani dengan lantang melihat aktivitas mahasiswanya yang katakanlah ramai sekali karyawan, tapi tetap mengingatkan terus gitu, bukan mengingatkan lagi malah lagi ya. Apa yang mendorong Pak Masari untuk katakanlah bertindak seperti itu? Ini pertanyaan pertama langsung tahu dengan masalah plagiat. Iya, ini menarik gitu loh. Jadi begini ya, sebetulnya banyak faktor sebetulnya yang melandasi kenapa saya itu ada ya mungkin rewel atau cerewet ya mungkin bagi para mahasiswa. Bagi saya sih sebetulnya itu biasa-biasa saja. Karena saya ibaratkan mahasiswa itu besi. Besi itu ya seperti misalnya anak gitu ya, anak kecil dalam pendidikan. Kalau kita biarkan dan tidak perlu diingatkan ya, tidak diingatkan kalau salah biarkan, maka akan biasa begitu. Nah, sementara besi, kita lihat besi ya. Kalau besi itu kan keras. Dia nggak akan berubah ya, dari bentuk besi yang awal kecuali dipanaskan, kemudian diolah, kemudian dipalu keras itu. Itu yang paling ekstrim. Jadi akan berubah sekeras apapun. Nah, kita kembali kepada masalah plagiarisme atau penulisan karya ilmiah. Sebetulnya hampir dimanapun kampus itu selalu ada problem ini di kalangan mahasiswa. Dan khususnya di kampus kita, saya itu sebetulnya ingat pesan dari Pak Rektor bahwasanya perubahan itu tidak bisa secara instan, tetapi perlu ada tindakan konkret yang nyata dan berkelanjutan. Maka problem itu kita hadapi di kampus, khususnya kampus kita, ya Cirebon itu di kalangan mahasiswa. Itu selalu problemnya adalah kopas. Dan itu bukan di semester 1, 2, 3 di makalah, bukan. Karena deskripsi kita temukan. Dan saya ketika masuk, kemudian lihat mahasiswa menulis skripsi juga bingung mereka kan. Tulisannya banyak yang kacau balau dan sebagainya. Padahal sudah semester akhir. Berarti kan ada problem besar begini. Berarti ada proses yang tidak dijalani. Karena itu plagiarisme itu harus tidak hanya dilawan, tidak cukup dilawan gitu ya, tidak cukup dilawan, tetapi ada langkah konkret bagaimana kita menempa itu, mahasiswa menghilangkan itu dengan dari awal di kelas kita mahasiswa dilatih. Ya mereka kenapa kopas karena nggak bisa kan gitu. Nyari yang instan, nyari yang instan, yang paling gampang karena nggak bisa, ya karena nggak bisa, bingung mikirnya, akhirnya ya ambil langkah instan. Kopas selesai kan gitu. Nah, itu ya mau nggak mau harus dari awal dikerasin gitu. Kalau anak
itu dibiarkan dari awal begitu, salah dia kan nggak tahu kalau itu salah. Tapi kalau kita ingatkan, jadi mahasiswa itu karena nggak tahu gitu. Ibaratkan kalau di SMA kan nggak pernah gitu, itu dibiarkan aja kan. Ya artinya ketika Pak Masari katakanlah dosen, ketika ini mahasiswa ini copas terus kita mendiamkan, bukan kita dosen itu mendiamkan, itu adalah sebuah pernyataan ini pembiaran dan dikiranya itu benar. Dikiranya benar. Gitu lah. Jadi mahasiswa itu nggak tahu kalau itu salah. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau sudah itu mereka tahu kalau ini salah, nah bagaimana yang benar? Ya harus kita ingatkan. Ini loh yang lebih tepat, ini yang lebih benar. Kita akan bukan kita nyalahkan, kok pas dan sebagainya, enggak. Ini sebetulnya saya pakai plagiarisme detektor itu, sebetulnya itu pakai free itu, sebetulnya itu hanya tool, alat saja untuk mendeteksi, memastikan bahwasanya itu benar hasil karya sendiri atau tidak. Karena sekarang kan ya namanya digital kan semuanya ada di internet. Ngopas dari internet pas ketahuan, dideteksi sama internet. Itu hanya alat. Tapi problem mahasiswa tidak itu, mahasiswa tidak itu. Problem mahasiswa itu karena memang kurang memahami dan kurang menguasai. Ya. Atau bisa dikatakan juga apa ya? Budaya baca kita kurang. Ya salah satunya itu. Salah satunya itu. Ya budaya baca terus budaya menulis. Kalau bisa baca, kalau sering baca tapi nggak pernah praktek nulis juga sama. Praktek nulis tapi nggak pernah baca juga yang tulis apa gitu. Nah sehingga budaya membaca dan menulis itu harus disatukan, dibiasakan setiap hari proses. Berarti ada keseimbangan di mana kita mencari, dari mencari itu kita tuangkan. Iya. Kalau kita nggak pernah nyari, nggak pernah dapat apa-apa, apa yang dituangkan? Gitu. Sehingga semester akhir itu mahasiswa nggak bakal bisa nulis skripsi. Akhirnya ya kopas gitu. Sehingga perlu ada langkah konkret semester awal harus mahasiswa itu harus diingatkan. Ya sebenarnya menurut saya itu tanggung jawab semua dosen. Nah misalnya satu semester itu ada 10 dosen. Harusnya setiap dosen mengingatkan. Bukan berarti dengan keras, bukan. Tapi membimbing. Kalau ini ada karya ilmiah yang kurang benar, maka diingatkan. Oh ini loh yang benar. Diingatkan. Kalau sekali kita lengah, maka berikutnya mahasiswa akan abai masalah itu. Dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan itu benar. Gitu loh. Ya, kenapa pertanyaannya kan ini? Kenapa kok begitu keras? Sebenarnya bukan keras, tapi sesuatu yang ingin kita raih itu harus benar-benar harus digolkan gitu. Sementara goal dari kampus khususnya Pak Rektor itu mahasiswa harus bisa berkarya, harus bisa menciptakan berkarya kan, kreatif. Kreatif itu kan kreasi kan menciptakan sesuatu yang belum ada. Nah kalau kita kopas berarti kan hanya memindahkan yang ada dari ke tempat yang lain kan gitu. Berarti kan nggak ada karya kan gitu. Cuma nyolong. Ya mungkin kalau dalam segi lagu sebetulnya kayak apa itu ya, cover gitu ya. Cover kan bukan menciptakan yang baru tapi ya ngambil yang ada. Itu cuma lebih divariasi itu aja. Gak beda itu. Artinya apa ya? Secara saya melihatnya gini Pak, apakah memang itu problem dari setiap kampus atau memang kampus IAIC aja? Dan setahu saya Pak Masari kan tidak hanya mendoseni di kampus ini. Iya. Kan? Sebetulnya itu bukan problem kampus tertentu sebetulnya, tetapi problem sosial sebetulnya. Problem sosial itu setiap manusia berpotensi itu. Aslinya, ya itu kan salah benar itu kan potensi setiap manusia. Berbuat salah, berbuat benar itu kan potensial manusia. Tapi kalau kita ingatkan, kita bimbing, insya Allah akan akan meminimalisir. Contoh misalnya di kampus negeri pun, ketika melihat semester 1, mereka sama, kondisinya sama. Ketika masuk semester 1 di AIN, semester 1 di UGM, semester 1 di UI, semester 1 di UIN, semester 1 di ITS, kondisinya sama. Dari SMA yang rata-rata tidak diberikan cara menulis karya ilmiah yang tepat, sama, rata-rata sama. Karena mereka itu lebih banyak menyerap ilmu pengetahuan saja, baca. Ketika masuk kampus semester 1, maka rata-rata mereka adalah rata-rata ya. Bukan 0, tapi ya terkait karya ilmiah itu ya masih sama. Sehingga kalau misalnya
di semester 1 dibiarkan, maka akan berkelanjutan sampai semester 7 dan 8. Tapi kalau di setiap semester, setiap mata kuliah diingatkan terus oleh dosen dibimbing, ini loh benar, ini benar, maka nah itu yang bukti membedakan. Maka kenapa di kampus besar-besar itu kok ketika semester 3 kemudian kampusnya kok berkualitas karya mahasiswanya? Ya karena setiap dosennya itu selalu mengingatkan. Dan di semester berikutnya akan ada peningkatan, semester berikutnya akan peningkatan, maka semester akhir maka tinggal jalan gitu. Kopas akan hilang gitu. Jadi akhirnya saya ngasih kesimpulan bahwa di kampus ternama pun ketika masa transisi SMA ke kuliah menjadi mahasiswa, problemnya sama, copas itu. Saya pikir sama. Artinya ya kuliah dimanapun itu bukan menjadi masalah. Sebetulnya ketika pertama kali kita belajar kan nggak bisa langsung naik sepeda gitu ya, tiba-tiba langsung bisa lancar gitu, gaspol, rempol gitu ya. Tidak. Iya. Nggak bisa langsung naik gas, naik motor gitu ya, baru belajar sudah gas 60, 70, nggak mungkin. Pasti gas 5 dulu, nabrak dulu gitu kan. Ya gitu, sama sebetulnya, sama semua. Iya, artinya saya pikir ini benturan dengan apa ya, kadang psikologi mahasiswa IAIC ya, ketika berhadapan dengan kampus-kampus besar itu minder gitu loh. Kelihatan, wah ini gimana ini kampus bisa. Malah kalau pengalaman saya nggak ada bedanya sebetulnya. Nggak ada bedanya? Kebetulan saya kan juga, ya itu bukan bongkar kartu, tapi memang kenyataan ya. Di beberapa kampus saya juga kuliah di IAIN ya. Ya. Dulu waktu kuliah S2 itu ya sebetulnya sama, itu intinya sama. Cuman tinggal dosen atau kampus yang bersangkutan itu mau tegas mengingatkan. Dosennya mengingatkan, kalau ini ya salah ya dibiarkan, dikasih tahu salah, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan otomatis mahasiswa tidak tahu kalau itu salah. Kemudian ya biarkan saja, dosennya biar aja kan, dianggap benar. Nah gitu. Nah kalau sudah berkali-kali begitu dibiarkan, maka dianggap benar, sehingga ya biasa saja. Biasa-biasa aja. Nah itulah kualitasnya kenapa tidak meningkat gitu. Artinya sejauh mana sih peran dosen untuk berkembangnya mahasiswa-mahasiswi itu sendiri di perguruan tinggi itu? Ya sangat signifikan. Meskipun hasilnya dosen itu kan fasilitator. Hanya fasilitator memang. Tapi fasilitator itu kan tidak cukup hanya mengantarkan, memberikan materi secara, misalnya mata kuliah tertentu, hanya mata kuliah saja. Tapi karena di kampus itu kan kita tahu bahwasanya Tridharma perguruan tinggi itu kan ada tiga ya. Tidak hanya pendidikan yang transfer ilmu, transfer of knowledge saja, tetapi juga transfer perilaku. Selain perilaku itu kan ada penelitian. Ya kan? Tridharma perguruan tinggi 1 pendidikan. Kedua penelitian, yang ketiga pengabdian masyarakat. Agen of Change. Agen of Change masuk apa itu, Pak? Itu masuknya bagian dari yang ketiga. Oh, bagian yang ketiga. Saya ingatnya cuma itu, Pak. Tridharma perguruan tinggi itu. Agen perubahan itu sebetulnya kan tiga-tiganya masuk. Oke. Nah, mahasiswa kan agen perubahan sosial. Nah, di pendidikan juga mahasiswa sebagai agen perubahan. Di bidang penelitian dan keilmuan juga, riset juga, itu perubahan juga. Kemudian yang ketiga pengembangan masyarakat juga agen perubahan juga. Jadi ketiga-tiganya masuk kalau agen perubahan. Cuman kalau di sini fokus saya di penelitian ilmiah, itu bagian dari Tridharma perguruan tinggi yang mau nggak mau kampus itu harus itu ya, harus ekstra, harus bisa gitu. Kalau mau bisa ya harus benar-benar ditekankan. Kalau dosen itu kan saya bilang tadi fasilitator, media saja sebetulnya. Tetapi kalau media itu tidak memberikan panduan yang baik, kan tidak harus kita bimbing setiap hari gitu. Tapi cukup, ini loh poin-poinnya yang kalian harus perhatikan. Ini loh rambu-rambu. Silakan, kalian sudah besar, karena mahasiswa besar, sudah mikir sendiri kan gitu. Ya itu yang tinggal diingatkan kalau ada yang kurang. Itu saja sebetulnya. Berarti kan ini kan katakanlah Pak Masari kan mengambil resiko yang katakanlah tidak populer itu ya. Bukan tidak populer, tidak disukai oleh kalangan mahasiswa. Iya, secara tidak langsung gitu, Pak. Ya mudah-mudahan nggak ada yang mudah-mudahan nggak ada yang itu teror aja. Iya, artinya kan mengambil resiko yang saya pikir saya sendiri pun bersama beberapa teman, saya selalu sama Pak Masari ini berani. Gitu. Tapi kalau saya belum pernah survei di kalangan mahasiswa ya. Iya. Tapi
Mas Haji sendiri sebagai salah satu mahasiswa yang kebetulan saya juga di itu, teman-teman gimana? Ya kurang lebih begitu. Artinya ada yang memang, wah Pak Masari ini ketat dan lain sebagainya gitu. Senang apa? Ya begitu. Sedep ya? Sedep ngeluh lah, sedep. Artinya saya pikir kan, ya karena saya dulu memang kuliah, artinya itu hal yang wajar gitu loh. Dulu pernah kuliah di IAIN ya? Iya. Dan Iya. Itu gimana? Ya memang ketat seperti itu ketika penulisan makalah ya. Iya. Semester pertama ya tadi. Banyak yang kopas. Tapi ketika semester kedua, tuntutannya lebih. Dan untuk tidak kopas lebih. Artinya ketika melihat sikon ini, ada beberapa teman-teman yang bilang seperti itu. Iya. Dalam hati ya, loh itu kan wajar gitu loh. Iya. Makanya saya pikir, Mas Ali gila juga berani gitu loh. Apa ya, melawan arus. Sebetulnya kalau saya bilang bukan melawan arus, ya biasa-biasa menurut saya sih. Biasa-biasa saja. Makanya saya kan nggak cuma apa ya, ketat dalam arti ini mahasiswa harus begini ideal gitu, tidak begitu, tapi bertahap juga. Tapi saya bilang bahwasanya memang kita mahasiswa itu harus tahu bahwasanya sekarang itu tool itu untuk meriksa keaslian itu ada. Dengan itu diharapkan ya, mohon maaf kadang-kadang buat nakutin saja sebetulnya, supaya mahasiswa menghindari gitu. Buka guys. Gitu, tetapi tetap saja saya akan tetap arahkan harus ada direvisi sesuai dengan masukan teman-teman. Makanya ada, kalau saya kuliah itu pasti ada kasih sesi kritik dan saran dari mahasiswa. Itu untuk melatih mahasiswa supaya kritis dalam arti kalau ada kekurangan silakan diberikan masukan. Tidak hanya kritik yang apa ya, menjatuhkan, tetapi kritik yang membangun gitu. Oh ini kekurangannya ini gitu. Masalah teknik penulisan, kemudian pemilihan apa mungkin ejaan, tidak hanya itu, tetapi jangan-jangan kadang-kadang mahasiswa itu, mohon maaf, tidak hanya mahasiswa, kita itu kan harus fokus. Kalau bahas satu hal, kan nggak boleh keluar dari pembahasan. Konteks, gitu. ya. Jangan sampai judulnya apa, kemudian isinya apa. Nah itu juga perlu dikritisi. Kadang-kadang mahasiswa lupa itu. Itu saya banget. Iya kan? Ya kadang-kadang. Ya sebetulnya bukan berarti saya juga nggak begitu ya. Saya dulu kuliah juga, ya pasti pernah kopas lah gitu ya. Tapi dengan pengalaman itu kan, kita kan pengen mahasiswa kita meningkat, jangan kayak saya dulu. Karena saya dulu gini, nyesel loh. Saya bikin tesis atau makalah gitu ya. Itu ketika kopas dan kemudian kita ngajar, itu merasa tidak puas. Puasnya, kenapa saya dulu kopas? Kenapa nggak serius bikin beneran gitu? Jadi tidak ada kepuasan, tidak ada kepuasan batin. Iya. Ya orang melakukan sesuatu yang tidak berkarya itu kan. Iya. Artinya apa ya? Memang keorisinilan karya tulis itu kan memang ketika kita menjelaskan, mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawab itu kan enak. Iya. Enak gitu. Kita itu kuat gitu. Kita itu kayak lepas gitu. Lepas. Karena memang katakanlah ketika itu karya orisinal itu mulai dari nol. Iya, seburuk apapun itu nggak masalah menurut saya sih. Jadi karya kita sendiri seburuk apapun ya, itu lebih baik daripada karya orang lain ditampilkan. Akhirnya saya mempunyai kecurigaan, jangan-jangan teman-teman sekelas saya tuh ya, belum menemui titik itu. Ya, gitu lah. Nggak, dulu sih saya kadang-kadang curiga saja. Tapi kalau sudah ada tool, udah nggak usah curiga, kita tinggal masukkan saja, kita cek. Tapi bahasa yang lain jangan gitu terus. Tapi mungkin saya perlu kasih ide tambahan, bahwasanya langkah konkret saya itu tidak hanya memberikan kritik, ya, tegasan di mahasiswa, tapi bagaimana saya memberikan solusi. Ya kata orang kan harus solutif gitu ya. Meskipun katanya solutif itu nggak ada di KBBI, ya nggak apa-apa lah urusan itu. Tapi harus memberikan solusi. Makanya solusi saya itu dengan adanya UKM literasi itu ya, itu sebetulnya ya di mana-mana sudah banyak literasi. Tapi upaya konkret menurut saya sih salah satunya itu mahasiswa digerakkan dengan literasi. Jadi bagaimana literasi itu menjadi keseharian mahasiswa, terbiasa membaca, terbiasa menulis setiap hari, setiap waktu. Jadi apapun yang diketahui akan ditulis. Jadi ya ala bisa karena biasa. Kenapa tidak bisa? Kenapa kopas? Karena tidak bisa. Dengan bisa maka insya Allah mengurangi kopas. Meskipun tetap ada, ya tidak bisa dimungkiri, tapi tetap ada. Iya, artinya kan saya ngeliat akhirnya beralih ke aktivitas sahabat literasi itu sendiri kan, diskusi, kajian-kajian, pada buku dan lain sebagainya.
padat banget gitu. Setiap bulan itu artinya gila itu. Apakah ini pertanyaan besar saya, apakah memang ini desain dari Pak Masari itu sendiri atau memang dari teman-teman atau memang bareng-bareng, artinya setiap bulan itu ini temanya tentang ini nih, garis besar tentang novel misalnya. Bulan depan tentang ilmu-ilmu sains lah. Wah ini asik juga ini. Artinya apakah memang desain-desain yang seperti itu dari Pak Masari atau memang dari ide bareng-bareng dari anggota gitu? Iya, dari pengurus dan anggota. Jadi saya begini, selain sahabat literasi, sebelumnya saya kan sudah ini sebetulnya hampir setiap mata kuliah saya, mungkin Mas Aziz tahu ya, di mata kuliah sekarang yang saya empuh, itu setiap pertemuan kan ada menulis esai itu. Esai itu kan maksudnya free writing, menulis bebas, tetapi terkait dengan mata kuliah, dengan gaya apapun. Meskipun kadang-kadang mahasiswa itu cenderung kopas dari materi, meskipun itu diubah dengan bahasa dia. Tapi saya harapkan sebetulnya reflektif, artinya mahasiswa itu dibiasakan untuk menulis, menuangkan ide dan pikirannya sesuai dengan mau dia gitu, dengan gaya bahasa dia. Itu untuk melarikan diri kita dari kopas. Itu sebetulnya itu kan salah satu konkretnya itu. Jadi menulis setiap hari, setiap pertemuan, ya begitu. Awalnya di situ. Kemudian saya mendirikan sahabat literasi. Harapan saya sebetulnya itu bisa setiap hari nulis. Jadi bisa karena biasa. Intensitas itu kalau setiap hari kita nulis minimal sekali, meskipun prakteknya susah, saya sendiri juga susah gitu. Tapi paling tidak dengan memaksakan kita adakan diskusi. Coba sebetulnya kalau diskusinya kan sehari 2 kali ya, 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kalau jadwal itu 1 bulan itu 15 diskusi. Wow, luar biasa. Sebetulnya itu kalau dikalkulasikan, itu satu orang penulis kadang-kadang hanya sebulan atau 2 bulan sekali. Kan pematerinya kan 1 bulan itu kan nggak 1 orang, tapi terjadwal. Sehingga tulisan satu mahasiswa, 1 anggota itu paling hanya sebulan sekali kalau terjadwal. Kalau tidak terjadwal kan kebagian bulan depan. Anggota kita di sahabat literasi itu melalui grup WA itu kan lebih dari 50 orang. Sementara yang jadi petugas untuk memberikan, jadi narasumber, kan ada narasumber dan host, dan narasumber kan wajib mengirimkan tulisan. Nah yang nulis itu satu tulisan itu kan satu mahasiswa paling dapetan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi sebetulnya itu sangat minim sebetulnya. Mungkin intensitasnya nulis dan diskusinya setiap hari, seminggu sekali, padat. Tapi sebetulnya menurut versi saya sebagai bentuk pelatihan masih kurang. Masih kurang. Karena memang satu narsum sebetulnya 1 bulan sekali. Gini, saya itu ibaratkan begini, orang nulis itu kan seperti orang naik sepeda. Atau volley, atau main bola, atau olahraga apapun, atau karena gini, nulis, bernyanyi itu mungkin ada bakat ya, ada faktor bakat, tapi sebenarnya keterampilan. Berbicara itu kan keterampilan. Bisa karena biasa. Kalau kita biasa, maka akan bisa. Semakin jadi jam terbang lah kalau gitu ya. Kalau untuk memperpanjang jam terbang kita, ya harus sering itu gitu. Dan salah satu ya tujuannya itu memperbanyak jam terbang. Tujuannya itu. Artinya proses pembelajaran itu memang harus dilakukan berulang-ulang terus dan memang harus mempunyai katakanlah tanda kutip sosok yang menjadi inspirasi. Tidak bisa dipungkiri, Pak. Iya, artinya kan misalkan katakanlah salah satu UKM tidak mempunyai sosok yang katakanlah untuk sekarang mungkin lebih tren pembina. Itu kan akan saya dulu gini, saya juga ini penting sebenarnya sosok itu. Saya sebetulnya selain sosok juga memang ada pembiasaan. Saya sebetulnya bukan kopas ya. Metode ini bukan kopas. Bukan tidak kopas. Ini sebenarnya metode kopas. Saya itu waktu kuliah S2, itu ada dosen saya namanya Dr. Afandi Mukhtar. Ingat ya, beliau adiknya mantan rektor IAIN, Pak Maksum. Pak Maksum. Ya. Dr. Afandi, Kang Pandi itu, kebetulan ngajar saya itu 2 semester kalau nggak salah di kampus IAIN itu. Setiap akhir kuliah, jadi sekitar 15 menit, ya atau pokoknya akhir lah. Pokoknya setelah beliau selesai, silakan dikumpulkan resume atau jurnal perkuliahan hari ini.
Jadi mahasiswa itu dipaksa untuk menulis. Jadi kalau misalnya 12 pertemuan ya wajib mengirimkan 12 resume hasil itu pertemuan itu. Dan itu saya praktekkan sampai sekarang. Makanya jangan heran, dan itu menjadi bahan penilaian bagi saya gitu. Ngeri. Pernah ya? Pernah. Iya kan? Iya. Di mata kuliah saya gitu kan ya. Ini aja mahasiswa baru semester ini. Saya juga baru ngirim essay berapa itu. Jadi memang itu tujuannya bukan untuk memberikan beban, bukan, tetapi untuk membiasakan. Iya. Makanya setiap pertemuan itu ada menulis reflektif terkait mata kuliah, silakan ditulis, dan itu saya nilai. Misalnya 12 pertemuan maka harus ada 12 resume. Ya sekitar mungkin 3 sampai 5 paragraf untuk latihan nulis sebetulnya. Hanya itu sebenarnya tujuannya. Makanya saya nggak lihat kualitasnya. Yang penting dia nulis. Semono lah. Ya. Iya, gitu. Karena memang masih proses berlatih. Proses, saya bilang ini proses. Begitu. Oke. Saya sangat wow sekali. Ngeri juga gitu. Ini apa ya, kita ini Pak, ngelihat pandemi lah, kita ganti topik lah. Iya. Saya narik napas terus dari boleh saya minum ya? Boleh minum Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan ngelihat situasi pandemi, corona COVID-19 ini kan akhirnya ada metode yang lebih dikenal tren itu luring dan daring. Iya. Dan ini menurut kacamata Pak Mas Hari sebagai dosen lebih asik atau lebih efektif luring atau memang daring? Luring atau daring, sebetulnya masing-masing itu punya positif dan negatif. Kalau saya sih secara subjektif sih ya kadang perlu daring, kadang perlu luring. Daring itu enaknya kita kuliah sambil santai kan gitu. Tapi ilmu tetap dapat. Apalagi dengan kondisi semacam ini, kalau saya sendiri malah bersyukur sebetulnya dengan adanya daring gitu kan. Loh, dari segi dosen, dari segi mahasiswa itu coba lihat. Biasanya kalau yang aktif itu sedikit, tapi kalau daring rata-rata aktif kan itu, semakin banyak. Terkait masalah kualitas ilmuwan, saya pikir akan banyak media. Ilmu sekarang informasi itu bisa digapai dengan internet. Artinya kita memang tidak bisa mengandalkan satu pertemuan untuk dapat ilmu banyak. Tapi itu kan hanya pemantik saja untuk kita cari. Dan banyak itu di internet tuh, dosen kan memberi arahan, coba ini. Ya, maka saya ambil peluang. Langsung pada tema yang kata mau dibahas itu soal YouTube. Itu sebetulnya. Jadi saya ambil, kalau itu kan, jadi begini, setiap ada kesulitan muncul peluang kan gitu. Ya. Kesulitan bagi orang lain, peluang bagi kita. Dengan kita membuat media, ya ini, kita harus, mau nggak mau harus kreatif. Kita kalau mengandalkan materi tertulis, kita share materi gitu kan kepada mahasiswa, kurang saya pikir. Dengan kita bikin video, ternyata mahasiswa itu lebih paham ketika dari video, visual audio gitu. Dengan itu kita bisa bikin konten, kemudian ya feedback baiknya buat kita ya pasti ada lah, ada viewer, subscriber gitu kan. Tapi itu ya mungkin sekedar ya imbuh lah gitu, bonus gitu. Tapi sebetulnya kan itu akan bertahan. Saya kadang-kadang malah begini, pengajian atau perkuliahan apapun, ketika kita sudah masukkan di YouTube misalnya ya, itu manfaatnya lebih banyak daripada kita offline. Kita offline bayangkan dengan penonton 5, 10 selesai, atau 100 selesai di situ juga. Coba kalau di YouTube kan berkembang. Saya itu video saya itu bisa sampai 1000 yang nonton kan, berkali-kali ditonton. Artinya kan mahasiswa kalau nggak paham bisa lihat lagi, nggak paham lihat lagi kan gitu. Artinya kan lebih bagus gitu malahan kalau saya pikir kalau dari situnya. Artinya ya kita ambil manfaatnya gitu, artinya positif banyak gitu dari situ. Iya, artinya kan saya ngelihat YouTube-nya Pak Mas Hari itu viewernya itu sampai 2000, ada 2000 ya Pak. Wah, bisa. Itu akal-akalan aja. Bukan cloning ya, bukan. Itu asli itu. Iya. Makanya. Ya karena memang kontennya memang diminati oleh orang yang baca, orang yang nonton gitu. Kemudian yang menarik lagi adalah bahwa dari tadi
ungkapannya Pak Masari, kesulitan bagi Pak Masari diterjemahkan menjadi peluang. Iya. Artinya banyak dari kita, mungkin termasuk saya juga, kesulitan ini diterjemahkan dari sebuah kesengsaraan gitu loh. Sebuah penderitaan. Iya, ada juga yang seperti itu. Katakan pandemi, wah ini saya nyari uangnya gimana dan lain sebagainya. Itu kan banyak yang diterjemahkan seperti itu. Tapi saya ngelihat aktivitas Pak Masari di media sosial YouTube dan sebagainya. Wah, iya artinya kesulitan di masa-masa pandemi ini menjadikan sebuah peluang juga gimana kita lebih kreatif untuk menampilkan karya-karya kita, entah visual, entah video, entah konten yang edukasi atau yang hiburan gitu. Oke gitu loh. Emang iya, itu kalau dalam bahasa Arabnya itu ada yang bilang musibatu qaumin li qaumin fawaidu. Artinya musibah bagi satu kaum itu peluang bagi yang lain. Itu teori ekonomi sebetulnya. Iya, kalau ada hujan maka si anak-anak kecil kan ada ojek payung. Itu contoh konkretnya sebetulnya. Tukang ban, tambal ban ketika banyak orang yang bocor. Asal kita jangan pasang paku ya. Ya, jangan bikin kesulitan orang baru kita bantu, bukan. Tapi ketika menemukan banyak kesulitan orang, itu peluang bagi kita. Maka dagang online itu sebenarnya itu peluang sebetulnya sekarang. Karena orang sekarang malas di tengah pandemi begini, apalagi sekarang dituntut kalau jalan kemana pun harus transport. Kita kuliah, coba dengan adanya pandemi transport berkurang. Cuman kalian jadi kuota aja. Ya. Dan kebutuhan internet, katakanlah kebutuhan kuota dan wifi pun ada seperti kebutuhan primer, kebutuhan pokok akhirnya. Ya mau nggak mau, karena itu kalau harus beli kuota terus menerus, ya saya mau nggak mau harus pasang itu wifi di rumah gitu. Ya itu jalan satu-satunya menurut saya gitu. Jadi kita tinggal bayar per bulan setiap hari gitu. Ya memang aksesnya lebih aman sih ya, supaya aman. Iya, artinya sekarang ini adalah memang kita tidak bisa menolak era digitalisasi, tidak bisa menolak itu, dan ketika kita ketika tidak upgrade, tidak up to date, ketinggalan jauh. Ketinggalan jauh. Makanya saya sendiri sebetulnya kita itu terlalu jauh tinggalnya sih ya. Tapi nggak apa-apa lah, melangkah aja. Gitu. Saya sendiri akhirnya daripada tidak langkah kan gitu. Saya sendiri akhirnya, wah di teater kan ini kalau begini terus mati teater. Akhirnya saya mencoba untuk kreatif, bagus ya. Iya. Teater ditampilkan di YouTube gitu. Proses secara pertunjukan konsep teater, tapi secara penggarapan film. Iya. Artinya, wah saya nggak bisa kalau hanya untuk menulis naskah atau membuat musik, tapi saya harus bisa belajar editing. Iya. Cuman bagusnya kan ada tim ya, tim kreatif. Nah kalau saya kan masih belum punya tim kreatif, apa bahaya lah semampunya. Pokoknya pakai teori, kaidah, sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara maksimal, ambil minimal mungkin tetap dilakukan. Jadi kalau dalam kaidah fikihnya malah yudrakukulu, la yudrakukulu. Kalau kita nggak bisa ambil semuanya secara maksimal, ya udah kita lakukan semampu kita. Nah, gitu. Ini menarik nih Pak, saya mau lebih masuk ke ranah serius nih. Waduh, apa gitu? Ya, Pak Masari kan dosen fikih ya, gitu. Saya mencari referensi. Oke, katakanlah fikih pernikahannya, fikih munakaha. Sekarang berkembang ada fikih kontemporer. Fikih ini ya fikih muamalah, fikih ibadah. Tapi saya mencari tentang fikih, tentang kesenian, membahas khusus tentang kesenian itu sampai saat ini saya belum ketemu gitu loh. Fikih kesenian. Iya, membahas khusus tentang kesenian. Saya sampai detik ini karena nggak bisa dipungkiri ada pertanyaan-pertanyaan. Wah, teater itu haram gitu. Ada yang seperti itu. Waduh, berat juga. Ini mulai masalah ilmu tertentu ini ya. Iya. Pakai jurus ini berarti harus pakai jurus. Nanti saya belum bisa jawab karena saya kurang referensi. Ya, kalau mau nanti 3 hari ke depan atau seminggu ke depan nanti saya ketemu lagi. Ya mungkin kalau jawaban singkat saya itu gini ya. Sebenarnya kalau di dalam agama Islam ya, khususnya di dalam bicara hukum, itu kan dipetakan ke dalam 2 hal. Ada ranah ibadah, ada ranah muamalah sosial gitu. Nah, ada kaidah dalam hukum Islam yang mengatakan bahwasanya
al aslu fil asya al ibahah. Apa tuh? Saya nggak ngerti Pak. Hukum asal segala sesuatu itu boleh aslinya dalam bab muamalah. Oke. Nah, kita lihat seni itu babnya, bagiannya itu ibadah atau muamalah aslinya. Seperti makanan ini. Makanan itu aslinya ibadah atau muamalah aslinya? Muamalah. Kebutuhan prima sehari-hari kan. Makanya hukum asalnya boleh. Nah, nanti akan keluar hukum ke yang lain ketika misalnya berbahaya, ketika mengarah pada kesia-siaan, ketika membuat kita jauh dari, ya pokoknya membahayakan lah gitu. Selama tidak bahaya maka nggak apa-apa. Selama tidak mengandung unsur, yaitu unsur-unsur yang terlarang, maka nggak apa-apa. Itu asli hukum asal. Kalau seni sih di situ. Iya. Hukum asalnya. Karena memang seni itu sendiri kan berangkat dari sebuah keindahan manusia. Mana sih keindahan gitu loh. Iya. Artinya ya malah ada itu innallaha jamilun yuhibbul jamal kan itu. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Dan seni bagian dari keindahan. Iya artinya wah ini fanatik juga saya pikir. Itu ya ada juga yang begitulah. Teman lah beberapa teman yang mengatakan seperti itu ya. Ya berarti kan gini, fikih itu kan tidak hitam putih. Enggak hitam putih. Bisa jadi sebagian orang mengatakan boleh, sebagian yang lain tidak boleh. Sebagian boleh, sebagian tidak boleh. Nah, itu kan wilayah abu-abu. Fikih itu kan produk manusia. Pemahaman dari syariat lah gitu. Dia tidak maksum, nggak bisa benar, bisa salah. Dan memang apa ya? Saya pikir kan ketika dibenturkan dengan lagi-lagi tadi hukum adat, waduh. Lah udahlah saya nggak mau ngebahas tentang masalah fikihnya gitu. Yang saya suka, saya tidak karya saya tidak menimbulkan dosa gitu aja. Ya sebetulnya itu rambu-rambunya itu. Ya segala sesuatu itu boleh asal tidak mengganggu, asal tidak merugikan, asal tidak. Ya itu tadi apa? Hukum asli misalnya kita ngetuk-ngetuk ini hukumnya apa sih? Ya boleh. Asal yang diketuk bukan kepala kita, jidat kita kan gitu. Ya kan gitu ya. Ya termasuk bikin apa rame-rame di dalam rumah dan tidak keluar. Nggak masalah, tapi kalau sampai beribut suaranya keluar mengganggu orang harus izin dulu. Intinya gitu, kalau mengganggu berarti baru bermasalah. Gitu. Kalau sama tidak mengganggu orang lain nggak ada masalah. Oke, kita loncat lagi Pak, jalan-jalan Pak. Boleh lah, boleh. Ngobrol mana-mana ya. Mana-mana. Minum dulu lah. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mana nih? Ini Pak, karena apa ya dosen itu kan harus menempuh jalur S2. Oh iya. Yang membedakan proses pendidikan. Proses pendidikan lah saya sebutnya lah. Proses pendidikan di S2 dan S1 itu seperti apa? Bedanya? Sebetulnya kalau S1 itu lebih intensif daripada S2. Secara waktu pun? Secara waktu. Kalau SKS juga lebih padat di S1 sebetulnya. Cuman bedanya gini, kalau S1 itu kan mahasiswa kebanyakan untuk mendapatkan materi. Ya, materi dari segi apapun, metodologi apapun ya di semester 1. Makanya banyak pengantar-pengantar itu di semester 1 di S1. Sampai bayangkan 8 semester. Mentok-mentoknya 7 semester ya, paling sedikit ya. 7 semester itu baru selesai. Iya di atas 150, 140 SKS lah gitu. Ya, kalau di S2 itu kan cuman 3 semester. Iya, 3 semester. Artinya begini, secara perkuliahan sebenarnya lebih padat di semester di S1. Hanya saja kalau di S1 itu mahasiswa banyak lebih dibimbing oleh dosennya. Kalau di S2 kebanyakan yang tampil ya mahasiswanya itu. Tapi sekarang sebenarnya desainnya nggak jauh beda sebetulnya. Cuman itu lebih bertumbuh pada si mahasiswa itu sendiri. Kalau di S1 kan rata-rata masih berpikirnya kan isi di dalam ini kan masih sedikit ya. Masih sedikit. Sehingga perlu banyak diisi. Sementara di S2 itu rata-rata sudah punya basic masing-masing. Sehingga tinggal mengarahkan kekurangannya apa sih? Ya, kayak gitu. Jadi tinggal itu aja. Sebetulnya lebih kepada mahasiswanya itu sendiri. Yang tampil, yang aktif ya? Iya, yang aktif. Jadi kalau kuliah itu baik S1, S2 ya, khususnya di S2. Kalau kita sendiri tidak mau belajar sendiri, tidak mau nyari sendiri, tidak mau aktif, ya jemput bola,
jemput bola itu bisa berupa dosen, bisa berupa referensi secara aktif, maka ya ketinggalan pasti, ketinggalan. Sehingga kualitas S2 juga nggak jauh beda dengan S1 gitu, ilmunya. Jadi harus aktif. Aktif guys. Ya kalau ngandelin kuliah di S1 juga sama. Kalau S1 cuma ngandelin pertemuan di kelas ya nggak dapat apa-apa. Kobar. Pikir kobar lah. Hancur, nggak dapat apa-apa, wes. Artinya ya harus aktif. Mau diskusi, mau nulis, mau baca. Nulis nih. Menulis sekarang kan gampang, pakai pulpen bisa, HP bisa, tidak harus pakai laptop kan. Sekarang media lebih Ya, banyak lah, bisa. aplikasi banyak sekarang. Iya. Tapi kenapa nggak nulis esai? Kamu tuh Jis. Iya. Saya juga sama sebenarnya. Saya juga sama gitu. Iya. Tapi emang gini Pak, ketika memang apa ya, katakanlah fasilitas itu semakin mudah, kita semakin malas. Memang iya, ada faktor itu juga. Iya. Terlena. Katakanlah misalkan ketika kita kuliah jarak jauh dan jarak dekat. Iya. Kadang yang jarak dekat itu lebih meremehkan ketimbang jarak jauh. Iya. Dan itu sering terjadi. Gitu. Tapi sebetulnya itu tergantung masing-masing orang ya. Ada orang yang dipengaruhi oleh kondisi itu, ada yang malah yaitu tergantung kita menyikapinya, positif atau negatif. Banyak orang yang jauh, yang dekat tidak ada pengaruh gitu bagi dirinya. Ya udah, kalau memang niat, tergantung niatnya kembali, niat. Jadi kalau niatnya memang serius, ya kan tidak pandang jauh dekatnya. Aslinya itu faktor eksternal sebenarnya itu, faktor eksternal. Apa kok? Aduh, kan 10 menit mani. Sungkawan mesti pasang. Iya, artinya memang hal-hal yang membuat kita katakanlah istilah yang familiarnya mungkin males lah. Iya, kadang-kadang saya aneh tuh. Masa ada kuliah online, waktunya, jadwalnya itu kita kan tergantung kesepakatan dosen dan mahasiswa, iya kan? Ya. Dan cenderung lebih free gitu kan, mereka belajar. Artinya memang bukan berarti mereka belajar tuh nggak belajar, bukan. Iya. Tapi belajar bisa kapanpun. Dosen kan lebih longgar, absensi kan lebih longgar. Bahkan perkuliahan presentasi online. Artinya sangat longgar. Tapi kalau udah memang kurang niatnya kurang, ya udah bahkan online pun nggak diurusin gitu. Kan aneh kan itu. Padahal peluang untuk lebih aktif lebih banyak. Karena tinggal pegang HP kuliah bisa. Ini memang apa ya? Kalau dibilang masih misteri juga. Iya. Maksudnya, jadi ya itu tadi yang saya bilang bahwa ketika kita disuguhi hal-hal yang enak, ini kadang membuat kita terlena, membuat kita meremehkan makanya. Ya seperti tadi lah, kenapa tadi itu saya ketat di masalah karya ilmiah itu, yaitu kalau cenderung dipermudah maka akan meremehkan dan melalaikan. Kalau kita serius, ditegasin, meskipun aslinya itu cuman gertakan, cukup efektif memang. Hei, tulisannya udah terpanjang 10 menit lagi. Iya. Cepat banget. Gak apa-apa lah. Masih panjang 10 menit tuh. Nggak kerasa 10 menit lagi. Iya. Ya, ini apa ya? Pertanyaan pamungkas mungkin bisa dikatakan. Iya, siap. Pertanyaan pamungkas. Baik, pertanyaan pamungkas. Apa ya? Jadi sebenarnya ketika ini mungkin ranahnya karena mungkin ranahnya jauh lebih ke privasi Pak Masari itu sendiri. Sebenarnya apa yang ingin dicapai oleh Pak Masari ketika Pak Masari katakanlah menjadi seorang dosen? Sebetulnya dulu saya itu gini, dosen itu bukan cita-cita sebenarnya. Cita-cita saya dulu pernah bercita-cita zaman SMA itu jadi guru aslinya. Jadi guru, pokoknya saya kuliah jadi guru lah. Guru itu kan dulu memang di sekolah kan santri itu ya, pernah mondok gitu. Indoktrinasi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu doktrinnya waktu itu. Makanya sering tulis khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, salah satu dari media yang bisa saya pakai ya jadi guru untuk berbagi, kita belajar untuk berbagi. Dan kita nggak mungkin apa yang kita ketahui disimpan sendiri kan. Ya kan nggak boleh, tablik lah gitu ya, menyampaikan. Kemudian saya cita-cita jadi guru.
dulu pernah saya daftar ya, pernah saya tulis kayaknya itu ya. Jadi saya daftar jadi guru TPQ gitu ya, sambil kuliah saya ngajar TPQ, ngajar TPA gitu. Sampai lulus S1 juga masih ngajar TPA, tapi di Jakarta. Terus apa ya? Ada peluang informasi bahwasanya di Al-Azhar, pusat di daerah Kebayoran Baru itu menerima calon guru agama PAI. Nah, saya kan S1-nya syariah, hukum Islam. Ternyata di sana itu saya tidak terima karena di sana hanya menerima yang guru dan pendidikan guru, kemudian tarbiyah. Rumpun itu linearitas harus calon guru. Jadi dari benar-benar S1-nya harus tarbiyah atau pendidikan. Karena saya dari hukum Islam nggak bisa masuk. Meskipun saya sudah daftar di wawancara, belum sampai wawancara, baru tes, gagal. Karena ya prediksi saya emang itu, rata-rata yang melamar itu pendidikan semua. Nah setelah itu saya begini, wah saya nggak bisa jadi guru ini, agak repot ini. Udah nggak bisa jadi guru, jadi dosen aja lah gitu. Nah salah satu, ya nggak apa-apa nggak jadi guru, karena saya udah terlanjur ISH kan, sarjana hukum Islam. Maka jadi dosen bisa ngajar. Ya, makanya harus dengan kuliah S2. Saya cari beasiswa S2, wah nanti saya jadi dosen saja gitu. Nggak bisa jadi guru tapi jadi dosen. Ya terbentur regulasi ya. Regulasi kita memang begitu. Memang linearitas. Guru harus sarjana pendidikan. Pendidikan tarbiyah. Ya. Karena saya pengen jadi guru, kalau nggak bisa jadi guru, ya udah. Mau nggak mau, kalau kuliah S2. Kemudian saya ambil S2, beasiswa, dan lulus S2 jadi dosen. Nggak jadi guru, jadi dosen. Sebetulnya itu. Motifnya itu sebetulnya pengen jadi guru. Itu saja, berbagi. Jadi nggak disangka ya. Itu saja sebetulnya. Karena nggak bisa jadi guru, ya jadi dosen. Berarti aneh ya malah ya? Aneh. Saya dulu gitu. Ya nggak apa. Malah saya dulu gini. Saya nggak bisa jadi guru di SMA atau SMP Al-Azhar, pusat SMAI Al-Azhar. Ya saya jadi dosen saya agak-agak dalam hati saya nggak apa nggak jadi guru, nggak diterima jadi guru, tapi jadi dosen. Pengen saya dosen di UIA juga, UAI, Universitas Al-Azhar Indonesia. Tapi karena saya udah kuliah S2-nya di Cirebon, langsung lah nyari yang di Cirebon aja, gitu. Ceritanya begitu. Luar biasa guys. Iya. Jadi kalau nggak jadi guru, ya udah jadi dosen aja. Kalau nggak jadi dosen, ya wis sabar. Iya. Ya bukan tujuan sebetulnya. Iya, bukan tujuan. Karena tujuan cita-citanya kan berbagi. Kalau misalnya nggak jadi dosen ya nggak jadi guru, nggak jadi dosen kan bisa di rumah bermanfaat, ngajarin anak-anak kampung kan gitu bisa. Yang penting niatnya tercapai, yaitu berbagi itu intinya. Oke, ada tamu muarif. Mantap. Atap baru datang. Kacau. Oke. Ya. Wow, memang obrolan sore ini memang begitu bikin saya berkeringat. Lah kaki basah sih. Iya. Artinya yang saya tangkap dari obrolan sore ini, dari bincang-bincang bareng Pak Masari itu adalah bahwa kita hidup itu memang harus mempunyai prinsip gitu, dan prinsip Pak Masari tadi ya sebaik-baik manusia ya manusia yang bermanfaat gitu ya. Dan itu yang melatar belakangnya aktivitas Pak Masari sehingga bukan bisa mendirikan sahabat literasi, sahabat literasi, kemudian ilmunya ditransfer tidak hanya melalui media offline, tapi juga media sosial ya, YouTube dan lain sebagainya. Dan ini adalah membawa kemanfaatan sendiri bagi luas gitu. Yang tadinya nggak bisa bahasa Arab ya, karena kontennya ada bahasa Arabnya, bahasa Arab. Iya, iseng-iseng baik sih. Saya menunggu konten Pak Masari tentang azan itu. Apa? Tentang azan. Azan, ya jihad. Karena Islam Nusantara kan lebih bahas. Bisa lebih rame ya. Biar lebih rame, banyak yang nonton ya. Khawatir juga sih ya. Oke. Ada sensitif. Terima kasih Pak Masari. Sama-sama. Makasih sudah diberi waktu untuk di sini ya. Luar biasa. Ini jangan lupa ini subscribe juga channel YouTube Pak Masari. Oh iya, Kang Masari ya. Kang Masari, subscribe. Kontennya
banyak tentang edukasi tentang bahasa Arab, fikih dan hukum-hukum lainnya lah. Yeah. Tinggal yang saya tunggu itu hukum adzan. Hukum adzan. Nanti hukum seni saya coba carilah dulu ya. Saya cari nanti saya bikinkan kontennya. Iya. Nah, ini menarik nih. Yeah. Itu saya cari-cari tuh. Oke. Saya ucapkan terima kasih Mas Ari. Sama-sama. Tadi jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Kang Mas Ari, Pak Mas Ari, nama YouTube-nya Kang Mas Ari. Subscribe, like, komen. Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater geni.